Maka mengenal Allah ini dalam tradisi orang-orang tua kita yang menganut mazhab Asy'ariyah di dalam akidah berdasarkan sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sampai kepada basirun mutakallim. Sah di dalam agama, dianut, diakui oleh semua orang. Yang jadi masalah sekarang ada orang yang kemudian membidah-bidahkan mana tipe 20-nya. Ini yang menjadi perkara kita. Bahwa Anda tidak setuju mau praktekkan versi yang lain, silahkan. Tapi menyalahkan milik orang lain itu adalah masalah. Nah, silahkan belajar yang kita yakini, jangan menyalahkan punya orang lain kalau itu tidak dinyatakan salah. Ruang khilaf tidak boleh saling menyalahkan. Maka kita menjadi ribut di Aceh ini sekarang. Aceh yang matang dengan tradisi pemahaman akidah Asy'ariyah, tiba-tiba pulang orang yang belajar di luar negeri dengan paham-paham yang salaf, kemudian menyalahkan paham Asy'ariyah. Seolah-olah Asy'ariyah itu sesat. Nah, makanya akhirnya ketika bertemu Asy'ariyah sesama Asy'ariyah, mereka sepakat untuk menyatakan Wahabi itu sesat. Nah, sampai kemarin beribut antara Presiden Cesna dengan Raja Arab Saudi. Nah, karena ketika pertemuan terakhir umat Islam di Cesna, muktamar terakhir, itu mengeluarkan Wahabi dari kategori Islam. Mai jungka-jungka ke untuk orang Arab Saudi. Nah, jadi kalau kita saling membid'ahkan, maka umat Islam akan pecah. Tapi apa yang Anda pahami? Oh, saya belajar di Arab Saudi, Ustaz. Saya pahami bahwa pelajaran akidah itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Silahkan Anda yakini. Tapi Anda hidup di mana? Di Aceh. Mayoritas masyarakat Anda mengamalkan fikih tauhid versi apa? Asy'ariyah. Ajarkan Asy'ariyah. Tapi yang saya yakini ini kalau gitu tinggal cari tempat komunitas yang lain. Jangan ajarkan yang aneh-aneh kepada masyarakat. Anda tidak akan sanggup bertanggung jawab. Kenapa? Karena masyarakat itu senang kepada yang referensinya banyak. Maka kalau kita tanya, kenapa Nissan gak laku di Aceh? Kenapa Ford harus angkat kaki dari Indonesia? Kenapa? Karena yang banyak bengkel itu Toyota dengan Daihatsu, Honda. Nah, maka dia tanya, aku mau tahu kena belah, nya menyakan Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi tu bos tu. Apakah nak belah Ford macam menyerlah dapat pegang Ustaz? Menyerlah dapat pegang. Maka pertanyaannya, kenapa Anda tidak belajar akidah salaf saja? Kalau kita bingung ingin bertanya, tidak ada tempat rujukan referensi. Lalu kenapa harus belajar Asy'ariyah? Karena itu yang banyak bengkelnya. Itu yang banyak referensinya. Lalu apakah salah kalau belajar yang salaf? Tidak salah. Anda mau beli Ford, Anda mau beli Mustang, Anda mau beli Ferrari, silahkan. Tapi menyuruhlah baik bengkel bagai kenapa pegat? Biaya perbaikannya itu ongkos bawa saja ke bengkel sangat mahal. Maka ini realitas tentang ilmu. Jadi bukan persoalan salah tidak salah. Nah, maka kenapa kemudian terjadi ribut antara Wahabi dengan Aswajah? Hanya persoalan saling menyalahkan. Ajaran Aswajah dipraktekkan di Arab Saudi, dibid'ahkan, maka begitu ajaran Arab Saudi datang kemari diperangi, saling menyesatkan. Kapan Islam ini akan aman? Padahal itu ruang toleransi. Maka saya ingat ketika suatu hari di tahun 2009 berangkat haji, kami sepakat pada satu malam Jumat itu di lantai 4 Masjidil Haram, di tempat tawaf yang paling tinggi, di tempat sa'i yang paling tinggi, karena ruangnya kosong setelah sholat Isya. Kami duduk istighosah, doa bersama dia dan tahlil di lantai 4 tersebut. Duduk kumpul, ada beberapa kloter gabung. Pada waktu itu termasuk ada Bupati Aceh Besar, masih Dr. Bukhari Daud hadir. Jadi ketika sedang berzikir, orang tua saya yang pimpin, kemudian termasuk ada Walid Abdul Muttalib, beliau yang pegang mic. Didatangi oleh mubahis Arab Saudi yang polisi pakai jubah tersebut, melarang, enggak boleh, hadza bid'ah katanya. Jadi Walid Abdul Muttalib gitu, ditunjuk kepada orang tua saya. Artinya kalau mau tanya ke depan. Maka mereka datangi orang tua saya, katanya hadza bid'ah. Orang tua saya dengan santai menjawab, kami duduk di sini berzikir, yang kami baca ayat Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Kalau masjid ini tidak boleh berzikir, Anda anggap itu bid'ah? Itu yang berbaris di pagar-pagar masjid untuk nonton orang tawaf itu bid'ah atau tidak? Jihlim tepat, baru iweh orang Arabnya. Kenapa? Kita salah prioritas. Orang yang beribadah kita gugat, yang nonton ibadah tidak ada yang gugat. Maka terpaksa dia harus menghilang. Kenapa? Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ia gugat. Nah, kita disuruh untuk berzikir. Masalah tentang tata cara itu kembali kepada kenyamanan masing-masing. Ada orang yang salat nyaman salatnya dengan memejamkan mata. Saya kata pet mata kau khusyuk ya. Ada orang yang kalau sudah memejamkan mata dalam salat boleh sampai ke Medan, sampai ke Jakarta, shopping ya.
baru kembali ke tempat pada waktu ruku, maka jangan dipejamkan. Silahkan melotot. Ada orang yang kalau melotot nggak bisa khusyuk, bahkan kalian udah lewat, kalian gede lewat loh, nyampe hati, maka tidak bisa memponis ukuran baju orang lain dengan badan kita. Nggak bisa ponis ukuran baju orang lain dengan badan kita. Setiap orang harus diukur sesuai dengan badannya. Kalau ada orang yang memaksa memakai baju orang lain, kalau kebetulan pas, alhamdulillah. Makanya banyak orang Indonesia beli celana blue jeans itu harus datang ke tukang jahit lagi untuk diperpendek. Kenapa? Ukurannya bukan ukuran orang cat keung. Ukurannya ukuran orang Eropa. Raya panjang boleh dada. Tetu itu nyoti tengah payah kok. Namanya kau batu ing, dada itu. Maka ini persoalan tentang realitas ibadat. Maka kita sesalkan ada kawan-kawan dengan doa suara lantang, ini bid'ah, itu bid'ah. Yang hanya bid'ah tak ganyang saja. Seolah-olah paket di surga itu sudah diborong oleh beliau semuanya. Maka yang perlu kita ajarkan yang benar-benar saja. Oke, ini yang diajarkan pun benar. Iya, kalau benar jangan sampai pengajaran Anda menimbulkan keresahan. Karena masyarakat hidup dengan sebuah tradisi yang tradisi itu tidak salah. Maka jangan habiskan waktu untuk menyalahkan sesuatu yang tidak salah. Ajaklah kepada yang benar. Bila sudah benar, ajak kepada yang lebih baik. Itu prinsip dakwah. Maka bukan menggugat yang sudah benar.